Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita satukan hati dan berdoa. Bapa kami yang baik, Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu, berkat dan perlindungan-Mu di sepanjang malam hingga pagi ini. Terima kasih untuk damai sejahtera, sukacita yang Tuhan berikan dalam hati kami. Kami bersyukur untuk kesehatan, kekuatan dan berkat-berkat Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berikanlah kami hati yang dapat mengerti dan hati yang mau menerima akan setiap kebenaran firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam kitab Kejadian 26 ayat yang ke-18. Tertulis demikian. Kemudian Ishak menggali kembali sumur-sumur yang digali dalam zaman Abraham, ayahnya, dan yang telah ditutup oleh orang Filistin sesudah Abraham mati. Disebutkannya lah nama sumur-sumur itu menurut nama-nama yang telah diberikan oleh ayahnya. Ketika hamba-hamba Ishak menggali di lembah itu, mereka mendapati di situ mata air yang berbual-bual airnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup dalam Tuhan selalu akan ada berkat dan penyertaan-Nya yang ajaib. Mujizat dan pertolongan Tuhan akan selalu dinyatakan, termasuk dalam usaha dan pekerjaan kita. Dalam ayat ini kita membaca sebuah bagian kecil dari perjalanan kehidupan Ishak. Ishak adalah anak kandung Abraham dari Sarah istrinya. Abraham ayahnya sudah meninggal dan Ishak bersama istrinya yang bernama Ribka harus berusaha untuk dapat tetap hidup di daerah bertanah mayoritas gurun pada waktu itu. Salah satu kebutuhan yang penting bagi mereka adalah air. Air ini diperlukan untuk diri mereka dan semua orang yang bersama mereka, serta ternak yang ia miliki. Di sini saudara kita melihat suatu kejadian yang luar biasa karena penyertaan Tuhan atas Ishak. Ishak menggali kembali sumur-sumur yang sudah ditutup oleh orang Filistin. Biasanya sumur ditutup karena sudah tidak ada air, sebab sumur yang berair merupakan sebuah aset yang penting. Sumur-sumur itu kembali berair, saudara, ketika digali oleh para hambanya Ishak. Penggalian mereka di beberapa tempat di daerah Gerar menunjukkan hasil yang menggembirakan. Ada banyak air yang meluap-luap di sana. Namun di sini, saudara, kita membaca di bagian selanjutnya bahwa ada tantangan yang muncul. Penduduk Gerar bertengkar dengan mereka dan mengklaim air itu sebagai air milik mereka. Ishak tidak mempersalahkan hal itu. Ia menyuruh para hambanya menggali di tempat lain. Tantangan yang sama muncul lagi, dan Ishak memilih untuk bersikap mengalah. Ia menggali di tempat lain lagi, dan di sini tidak terjadi pertengkaran, seperti dua sumur yang sebelumnya. Sumur itu kemudian dinamainya Rehobot. Dalam Kejadian 26 ayat 22 tertulis, ia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain lagi. Tetapi tentang sumur ini mereka tidak bertengkar. Sumur ini dinamainya Rehobot. Dan ia berkata, sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita, sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini. Rehobot mengandung arti bahwa Tuhan memberikan keluasan. Tuhan memberikan tempat yang luas. Ini berbicara tentang kesempatan yang berharga dan berkat pemeliharaan yang diberikan Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam usaha, pekerjaan, dan termasuk pelayanan, akan ada saja tantangan-tantangan yang bisa muncul. Ada orang-orang yang akan berusaha merebut apa yang sudah kita kerjakan. Muncul persaingan tidak sehat dalam usaha dan pekerjaan. Ada orang-orang yang ingin mematikan sumber-sumber dalam kehidupan saudara. Tapi percayalah saudara, selalu ada pertolongan Tuhan atas setiap kita. Kita tidak perlu bertengkar.
seperti Ishak yang mengalah karena percaya akan penyertaan dan berkat Tuhan. Baiklah kita juga demikian dalam bersikap. Percayalah saudara, bahwa berkat Tuhan tidak akan lari, tapi selalu ada tersedia bagi setiap kita. Tetaplah berusaha, melakukan bagian kita. Tuhan akan memberkati segala usaha saudara dan memberikan keluasan kepada kita semua. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Engkau selalu baik bagi kami. Engkau memelihara hidup kami sampai hari ini. Terima kasih kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Engkau memelihara kehidupan orang-orang yang percaya kepadamu. Seperti Ishak yang Engkau berkati, kami juga percaya bahwa Tuhan Engkau memberkati kehidupan kami. Engkau memelihara kami, menyertai setiap kami dalam usaha, dalam pekerjaan dan pelayanan kami. Seperti Ishak yang memberikan nama Rehobot kepada sumur yang ia gali. Kami percaya Tuhan juga memberkati dan memberikan keluasan atas usaha, pekerjaan dan setiap karya kami. Engkau memberikan keluasan, memberikan berkat-Mu, pemeliharaanmu yang penuh dengan mujizat atas kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur. Tuhan, Engkau adalah Bapa yang baik, yang mengerti akan kebutuhan kami dan memberkati kami dalam segala usaha pekerjaan kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Di sepanjang hari ini ya Tuhan, kami mohon pimpinan-Mu dalam segala aktivitas kami, dalam studi, dalam tugas-tugas, usaha pekerjaan dan pelayanan kami. Biarlah Tuhan memberkati dan membuat semuanya berhasil. Dan dalam semuanya itu, nama-Mu ya Tuhan senantiasa kami muliakan. Kami berdoa untuk setiap dari kami yang sedang mengalami masalah dan pergumulan, sakit penyakit, masalah keuangan, masalah dalam pekerjaan, keluarga dan sebagainya, agar Tuhan Engkau menjamah, memberikan jalan keluar, kekuatan, kesehatan, kesembuhan, mujizat pemeliharaan-Mu atas setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur. Kami percaya berkat dan damai sejahtera, kasih karunia Tuhan selalu berlimpah dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.